terpercaya. Mantan karyawan curi 35 handphone. 2 bulan tinta cetak iktp kosong. Seni ukiran merajut identitas budaya Papua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, seorang mantan karyawan toko handphone nekat mencuri 35 unit handphone dengan berbagai merek di tempat ia bekerja. Pelaku langsung diamankan saat hendak menjual barang-barang tersebut. Pelaku RA diamankan karena telah melakukan pencurian 35 unit handphone di salah satu toko yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, yang juga merupakan tempat ia bekerja. Pelaku menjalankan aksinya pada 2 lokasi, yakni gudang penyimpanan dengan mengambil 35 unit handphone dan brankas dengan mengambil 19 unit handphone dengan berbagai merek. Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto mengatakan, pelaku RA merupakan mantan karyawan di toko tersebut. Jadi tersangka ini adalah mantan karyawan, ya, mantan karyawan dari toko seluler tersebut. Jadi sedikit banyak yang bersangkutan mengetahui, ya, seluk-beluk dari gudang penyimpanan handphone. Makanya pada saat dia melakukan tersebut, dia sempat merusak CCTV, ya. Dia sempat merusak CCTV karena dia tahu posisi CCTV ini. Akibat perbuatan pelaku, nilai kerugian yang dialami pemilik toko mencapai 200 juta lebih. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Satuan Resmo Polresta Sorong Kota mengamankan 6 orang pelaku pencurian motor di Kota Sorong. 2 pelaku berperan sebagai pemetik dan 4 orang lainnya sebagai penada. 6 pelaku beserta barang bukti ini diamankan pada tempat terpisah. Ada 9 unit sepeda motor dengan berbagai merek yang diamankan Resmo Polresta Sorong dari tangan para pelaku. Dalam press release yang disampaikan Polresta Sorong Kota pada Selasa siang, dari 6 pelaku, 2 pelaku berperan sebagai pemetik dan 4 pelaku lainnya berperan sebagai penada. Untuk ke-6 pelaku disangkakan pasal 480 KUHP tentang penadaan, ancaman hukuman 4 tahun penjara, dan pasal 363 KUHP ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara untuk pelaku utama yang merupakan residivis hingga saat ini masih dalam pencarian. Kita telah mengamankan 6 orang, ya, yang terdiri dari 2 orang berperan sebagai pemetik langsung, ya, yang mengambil langsung kendaraan bermotor. Kemudian 4 orang atas nama YW, MS, dan E, yang bersangkutan 4 orang tersebut adalah sebagai penada. Ya. Barang bukti yang kita amankan sejumlah 9 unit sepeda motor berbagai merek. Polisi menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor untuk segera datang ke Polresta Sorong Kota dengan membawa bukti kepemilikan dan akan langsung diserahkan tanpa biaya. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Satuan Narkoba Polresta Sorong Kota menangkap 3 pelaku yang akan mengedarkan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu di Kota Sorong. Salah satu pelaku ditangkap saat turun di Pelabuhan Laut Sorong dari Jayapura, Papua. Berdasarkan informasi, polisi menangkap 1 tersangka dengan barang bukti 60 bungkus plastik besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat 1.296,52 gram. Tersangka ditangkap saat turun dari kapal di Pelabuhan Sorong. Kemudian tersangka berikutnya diamankan beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya. Sementara tersangka yang ketiga ditangkap di rumahnya beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Dari keterangan tersangka yang kita amankan, memang dia adalah pengedar. Ya. Selain juga mungkin dipakai juga dan dia juga mengedarkan terkait sabu tersebut. Dan saat ini kita lagi pendalaman juga untuk sabu yang di Kota Sorong ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ungkap lebih banyak lagi. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. 2 bulan tinta cetak IKTP kosong. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, 2 bulan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tidak melakukan cetak KTP elektronik dikarenakan tinta yang seharusnya digunakan mengalami kekosongan. Masyarakat terpaksa harus menunggu hingga tinta cetak KTP elektronik kembali tersedia. Efisiensi anggaran merupakan salah satu faktor sehingga penganggaran tinta cetak KTP di pemerintah Kota Sorong juga mengalami pengurangan. Menurut Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Oktavianus Asem, untuk nilai penganggaran tinta khusus cetak KTP elektronik mencapai 200 hingga 300 juta rupiah yang dapat digunakan 7 bulan. Hal ini pun telah dilaporkan ke Wali Kota Sorong, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Untuk membantu masyarakat, alternatif yang dilaksanakan yakni dengan melayani pembuatan KTP digital. Dan untuk mereka yang tidak memiliki handphone Android akan diberikan surat biodata. Ya, kurang lebih sekarang sudah hampir mau 1 bulan. Kurang lebih sudah 1 bulan. Jadi tintanya yang tidak ada, karena memang tinta itu dianggarkan melalui APBD, sedangkan belangko KTP-nya itu dianggarkan melalui APBN. Jadi kita hanya pergi terima hibah saja. Berapa biaya untuk mengeluarkan untuk membeli tinta begitu, Pak? Ya, kita anggarkan kalau boleh ya 200 sampai dengan 300 juta supaya kita bisa beli 1 kali, kita bisa pakai untuk 6-7 bulan. Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah Kota Sorong segera memenuhi kebutuhan tinta cetak KTP. Mengingat untuk saat ini KTP fisik masih menjadi persyaratan utama dalam pengurusan administrasi. Bisa mempercepatkan itu kalau kita juga butuh. Itu aja. Kakak sudah urus KTP dari kapan ya? Dari tahun lalu 2024 itu kita belum ambil sampai sekarang. Alasannya apa tuh Kakak? Hasilnya belum ada untuk cetak KTP itu. Belum ada belangko. Iya. Saya harus ambil sekarang karena saya butuh sekali. Untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti surat pindah, akta kelahiran, kartu keluarga dan lainnya, proses pengurusan sampai saat ini terpantau berjalan lancar. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bupati Manokwari Hermus Indo dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024
untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono mengatakan, kepala daerah berkewajiban menyerahkan LKP sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran selama 1 tahun. Dari hasil pemeriksaan LKP, BPK akan mengeluarkan rekomendasi sebagai acuan dalam penyusunan APBD induk maupun APBD perubahan pada tahun berjalan. Penyerahan LKPD dari pemerintah kepada BPK itu merupakan suatu kewajiban. Jadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah ya. Artinya mandatori untuk diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini merupakan pelaksanaan dari pasal 56 Undang-Undang 1 tahun 2004 ya. Jadi tentang perbendaharaan negara, di mana diatur bahwa setiap kepala daerah itu wajib menyampaikan laporan ke BPK untuk diperiksa. Nah, tujuannya adalah untuk diperiksa, nanti selanjutnya dijadikan dasar bagi DPRD untuk melakukan penyusunan APBD di tahun berikutnya maupun untuk perubahan APBD di tahun berjalan. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo menambahkan, penyerahan LKPD adalah wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan kepada negara dan masyarakat secara umum. Penyerahan laporan keuangan daerah ini memiliki makna yang sangat strategis, antara lain sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik di mana pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada lembaga auditor negara dan kepada masyarakat secara luas. LKPD ini juga menjadi alat evaluasi kinerja keuangan daerah dan tata kelola pemerintah Kabupaten Manokwari yang akan diperiksa oleh BPK untuk diberikan opini. Hermus Indo berharap pemerintah Kabupaten Manokwari kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, seperti tahun sebelumnya Pemda Manokwari menerima opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Dua klub sepak bola asal Papua Barat Daya mengaku kecewa dengan adanya drawing ulang Liga 4 2025 PSSI. Dua klub ini yakni Persitam dari Kabupaten Tambrau dan Persikos dari Kota Sorong. Persikos dan Persitam adalah peserta Liga 4 Papua Barat Daya 2025. Kedua klub ini akan saling berhadapan dalam partai semifinal yang dilaksanakan pada Senin sore di Stadion Bawela, Kota Sorong. Kebijakan drawing ulang diputuskan oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, karena drawing Liga 4 sebelumnya pada 10 April 2025 adanya dugaan kecurangan. Manajer klub Persitam, Rivaldo, menyatakan kecewa dengan dugaan kecurangan dalam drawing Liga 4 PSSI dan mendukung penuh keputusan Erick Thohir. Ya, kalau kemarin kita memang kecewa, tapi sudah ada keputusan sebagai ketua PSSI, Pak Erick Thohir sudah mengeluarkan untuk drawing ulang, ya kami merasa puas ya. Berarti ini ada kebijakan yang baik dari PSSI bahwa tidak ada indikasi yang kecurangan atau hal yang disetting oleh panitia ya gitu. Jadi kami sangat setuju dengan keinginan dari Pak Ketua PSSI. Kami minta seperti begitu. Jadi tidak ada settingan-settingan lagi. Dan dulu kami sudah tahu bahwa sepak bola ini Indonesia sudah punya settingan. Karena kepentingan orang-orang PSSI yang ada di dalam situ. Tapi dengan Pak Erick Thohir ini tidak mau seperti begitu. Jadi saya sangat setuju dengan tujuan dari Pak Erick Thohir untuk sepak bola harus bersih. Sementara itu, manajer klub Persatuan Sepak Bola Kota Sorong, Persikos, Yakob Karet juga mengatakan hal yang sama dan berharap drawing Liga 4 PSSI bersih dari kecurangan. Mendukung ataupun kita tidak bisa bantah karena itu barang di Jakarta kan diputuskan. Ya memang di sisi lain sangat menyesal, kecewa dan seterusnya, tapi apa boleh buat toh? Kita di sini mau
protes mau tidak kini juga, tapi kan nanti embel-embelnya ataupun akhir itu kita dikasih sanksi ataupun terhadap kesebelasan klub kita ya, daripada berakibat fatal ya kita pasti satu ketika itu ada keputusan, ada baik, ada berdampak positif, ada tidak berdampak negatif itu ada. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Seni ukiran merajut identitas budaya Papua. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Jedias di Kompas Sorong. Saudara, di Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, seni ukir kayu tradisional tetap hidup dan berkembang berkat dedikasi seorang seniman berusia 73 tahun, David Wom Simsor. Potongan-potongan kayu diubah menjadi karya seni bernilai tinggi yang mencerminkan kekayaan budaya Papua. David Wom Simsor telah menekuni seni ukir kayu sejak kecil dari kampung halamannya. Ia mengetahui secara otodidak mewarisi keahlian dari para pendahulunya. Dengan tangan terampil dan imajinasi kreatif, ia menciptakan karya-karya unik yang mempesona. Salah satunya pembuatan ukiran tifa, alat musik tradisional Papua. Dengan menggunakan alat-alat sederhana dan bahan baku dari alam, bisa menghasilkan ukiran yang indah. Proses pembuatan ukiran dimulai dengan memilih kayu yang tepat, seperti pembuatan ukiran tifa yang diawali dengan membuat lubang di tengah kayu. Selanjutnya membentuk gagang sesuai motif dan sketsa, dan memahat kayu mengikuti alur sketsa. Setelah ukiran selesai, dilanjutkan dengan menghaluskan permukaannya menggunakan amplas dan memberikan sentuhan akhir dengan cat atau pelitur. Setiap motif di ukiran Wom Simsor, pria berusia 73 tahun ini, memiliki makna dan simbol tersendiri. Simbol ini dipakai zaman dahulu dan dipercaya sebagai media komunikasi antara manusia dan alam. Sebagian besar hasil karya seni ukir Wom Simsor tidak diperjualbelikan. Ukiran tersebut menjadi warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dengan dipajang karya ukirannya, pengunjung dapat belajar teknik ukir, makna motif Papua, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Sementara untuk ukiran tifa biasanya dijual. Ia membuatnya sesuai pesanan dengan harga yang bervariatif sesuai ukuran dan motif. Dengan hasil penjualan karya ukir tifanya, David Wom Simsor dapat membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya, serta dapat melestarikan budaya seni ukir khas Papua. Ia berharap seni ukir kayu Papua terus berkembang dan mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas, terutama generasi muda, agar dapat tertarik dan belajar tentang seni ukir.
Dedikasi Won Sinsor terhadap seni ukir kayu ini adalah contoh melestarikan budaya. Dengan karya-karyanya yang bermakna dan menjadi simbol identitas ukiran khas Papua. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.